Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup bersama saya Alifia Jihan Naziha dan saya Nilu Rizka Fitriani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Jamhari dengan materi kawasan konservasi dan kawasan lindung. Simak video berikut ini. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijak. Kawasan konservasi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam yang lainnya. Kriteria kawasan konservasi. Yang pertama, kriteria biofisik, yaitu kriteria yang berkaitan dengan kondisi fisik dan biologi suatu kawasan. Kemudian yang kedua, kriteria sosial, yaitu kriteria yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan. Kemudian yang ketiga, kriteria fungsional, yaitu kriteria yang berkaitan dengan fungsi kawasan konservasi. Kemudian selanjutnya, jenis kawasan konservasi. Yang pertama, kawasan hutan suaka alam atau KSA. Kawasan hutan suaka alam dibagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian yang kedua, kawasan hutan pelestarian alam atau KPA. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Kemudian yang ketiga, taman buru. Kegiatan di taman buru tidak dapat dilakukan dengan sembarang. Terdapat peraturan yang harus diikuti, seperti perizinan senjata, jenis binatang yang diburu, waktu, dan musim berburu, serta peraturan lainnya. Taman Nasional Palu merupakan salah satu ikon kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Taman yang menyediakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat ini terletak di Jalan Hasanuddin Palu. Ruang terbuka hijau ini memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai energi kota, sebagai tempat interaksi warga kota, dan juga sebagai pendukung estetika kota. Di dalam Taman Nasional ini terdapat kolam udara melingkar yang di tengahnya berdiri sebuah tugu berbentuk lingkaran spiral. Tugu ini menggambarkan waktu putaran yang bermakna bahwa sejak awal kota Palu berdiri akan terus bergerak dan tidak akan kembali bertemu pada gerakan putaran semula. Kemudian, kelebihan Taman Nasional Palu ini adalah memiliki makna sejarah. Disinilah tempat dikumandangkannya Deklarasi Kota Palu sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada sekitar 600 tahun yang lalu. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kriteria kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Yang kedua, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Yang ketiga, kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 kali nilai rata-rata. Perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Dan yang keempat, kawasan rawan bencana alam. Jenis kawasan lindung. Yang pertama, kawasan lindung nasional. Yang kedua, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung. Yang ketiga, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Yang keempat, kawasan rawan bencana. Yang kelima, kawasan lindung geologi. Yang keenam, kawasan lindung lainnya. Dan yang ketujuh, kawasan rawan bencana alam geologi.
Kali ini kami akan membahas tentang kawasan rawan bencana alam geologi, yaitu kawasan rawan tsunami. Di Kota Palu ini sudah masuk dalam rawan bencana tsunami, di mana pada tahun 2018 telah terjadi tsunami yang mengakibatkan 4.845 orang meninggal dunia dan banyak bangunan yang rusak. Dan pasca tsunami 5 tahun silam, lokasi ini sudah dijadikan tempat usaha bagi warga sekitar.